Berarti Mas Gilang ini anti specialty coffee ya? Kalau saya personal ya, saya jadi benci ketika orang pada saat itu proklaim bahwa kopinya specialty, yang dijual defect primary gitu. Saya tuh sebenarnya public enemy di Jogja pada saat Oke. itu ya. Waduh, ini berarti kayaknya salah podcast orang nih. Waduh. Ini gimana kalau kita cut aja nih? Oke, Mas, ini thank you banget tuh ya udah mau menerima No Cincong di Padepokan Rahayu Coffee Padepokan ini. Rahayu, bener. Dan mungkin buat teman-teman yang mungkin belum kenal dengan Mas Gilang ini ya, dia adalah salah satu pegiat kopi di Jogja yang pada masanya itu memang sempat dikenal sebagai pendekar kopi tanpa gelombang. Wah, ya. Nah itu gimana tuh Mas ceritanya? Maksudnya kok anti gelombang atau pendekar kopi tanpa gelombang? Maksudnya gimana tuh? Karena dulu kan di tahun 2013, aku dan beberapa temen itu rada bandel ya. Jadi kita kan mengenal specialty coffee itu bagian dari third wave. Iya, movement. Gelombang ketiga Oh, gitu. iya dong. Teman-teman mungkin udah tahu ya gelombang pertama, kedua kayak gimana, kemudian gelombang ketiga kayak gimana lah. Kayaknya aku dan teman-teman tuh bandel. Kita nggak pengen masuk dalam gelombang apapun. Makanya tanpa gelombang. Oh, jadi itu Rebel ya? aja, ya rebel gitu. Rebel yang pada saat itu sedikit nyari perhatian. Mensarkasi specialty coffee. Specialty, ya. Pada saat itu memang mengkritisi. Saya dan teman-teman. Mungkin kalau tanpa gelombang, di Bandung ada Isal gitu ya. Oh, Isal. Terus kemudian di Jakarta ada Cubung. Ya, Cubung. Jadi kami punya poros gitu ya kan. Ternyata punya pandangan politik mungkin ya, pemahaman yang sama antara Cubung, Isal di Bandung dengan Gilang di Jogja tuh perspektifnya hampir mirip. Jadi kayak segitiga Bermuda gitu ya? Ya, segitiga Bermuda yang lah. Mematikan itu. Trisula beracun. Mas, tapi menarik ya, kalau sebelum kita masuk ke ya kenapa kalian bikin tanpa gelombang ya, mungkin bisa diceritakan kalau mungkin teman-teman ada yang mungkin baru masuk di kopi, nggak tahu gelombang pertama, kedua itu coba ceritanya gimana Aku sih? ceritain secara singkat aja ya, kalau kita ngomongin third wave coffee movement itu kan gelombang pertama, kopi itu kan hadir hanya sebagai komoditas periode pasca Perang Dunia Kedua. Jadi orang minum kopi sebagai kebutuhan kafein. Oke, zaman-zaman dulu ya. Zaman dulu banget. Ketika kopi instan itu mulai diproduksi gitu ya. Kemudian gelombang kedua itu kan ketika kopi tidak sekedar komoditas, tapi kopi menjadi bagian dari lifestyle. Itu ditandai dengan move-nya Starbucks. Ya ini brief singkat aja. Nah, lifestyle kopi itu nggak cuman biar kita melek, tapi kopi menjadi gaya hidup. Dia menjadi sesuatu hal yang artisanal secara produk. Ya, ada nilai-nilai yang ditambahkan dalam kopi. Orang sepele kopi. Ya, nah, jadi nggak cuman hanya buat nyari kafein. Nyari kafein gitu, nggak buat jadi lifestyle. Betul juga, sekali. Ya. Nah, si gelombang ketiga, ternyata makna yang diberikan itu, ini nggak cuma lifestyle. Ini adalah artisanal. Kita harus memikirkan soal petani, fair trade, dan cupping score, tasting note, dan tetek bengek. Ribet. Oh, sangat ribet ya. Untuk saya yang baru mengenal kopi specialty kok ternyata semakin dipelajari semakin ruwet gitu. Padahal kan banyak orang kalau bilang itu kan katanya kopi loh ya tinggal diseduh, tinggal dinikmati aja. Kenapa harus meributkan kopi? Kan? Nah, gitu. Makanya dulu kan kopi itu digiling bukan digunting. Kan sempat ada campaign seperti itu. Ya, apa sih ya? Jadi ruwet. Nah, makanya kita coba untuk, aku sendiri sama teman-teman, kita tetap sebenarnya mengkonsumsi specialty. Tapi menolak untuk menjadi bagian dari movement third wave itu. Karena apanya? Salah satunya ya, dari aku ngobrol sama teman-teman, third wave coffee movement itu pada saat itu, konteksnya sekitar mungkin 2010 sampai 2015, itu kurang relevan. Kenapa kurang relevan? Karena first wave, second wave, dan third wave itu kan perubahan atau yang terjadi di dunia barat, bukan di Indonesia. Ya. Jadi itu adalah transformasi budaya yang terjadi di barat. Sedangkan Indonesia kalau kita mau mengadaptasi third wave, kui ngelompat ngono lho. Seakan-akan kayak kui nggak relevan pada saat itu.
Tapi bukannya pada saat itu Indonesia itu kan udah masuk di second wave sebenarnya. Second wave, tapi tidak masif ya, saya rasa. Karena gap antara kita ngomongin third wave ada di Indonesia, ada pada saat itu. Iya. Second wave ada di Indonesia, ada. Dan first wave juga ada. Jadi belum rata gitu. Perkembangan budayanya tidak merata. Kok ngerti-ngerti ada movement third wave, terus kita aplikasikan di Indonesia. Kayak nggak relate dengan masyarakat dengan Indonesia masyarakat secara umum dengan latar belakang budaya Indonesia. Bagaimana orang Indonesia memaknai kopi kan beda dengan orang luar memaknai kopi. Berarti Mas Gilang ini anti specialty coffee ya? Wah, anti specialty coffee club mungkin ya. Sebenarnya tidak anti. Ya. Saya tidak pernah bilang anti specialty coffee atau anti third wave gitu. Tapi campaign mungkin ya, kalau dulu kan campaign saya dan teman-teman tuh memang mengkritisi kopi. Jadi bentar deh, kita ngelihat konteks. Jangan sampai kita menelan mentah-mentah sesuatu yang nggak relevan. Belum dipahami juga. Belum dipahami. Ya? Karena akhirnya pada tahun segitu kan terjadi perdebatan gitu loh. Akhirnya apakah kamu bisa bilang specialty, tapi ketika ditanya cupping score nggak tahu. Jadi kan rancu. Menurut saya kelemahan kita dalam mengadopsi sesuatu dari luar negeri ya, terutama kita tidak pernah melihat itu secara utuh dan belajar. Kemudian kita memikirkan, mempertimbangkan apakah relevan. Karena ada faktor-faktor yang iki sajane nggak relevan. Jadi kayak gembar-gembarnya tempatku specialty coffee nih. Iya, aku specialty coffee. Tapi kopi-kopi yang dibeli pun dia nggak tahu itu nggak tahu grading aja nggak benar-benar sudah melewati grade specialty yang benar atau bukan ya. Kemudian yang kalau saya personal ya, saya jadi benci ketika orang pada saat itu proklaim bahwa kopinya specialty yang dijual defect primary gitu. Oh, ada yang kayak gitu? Ada pada saat itu kan, jadi ini koyo ruwet gitu loh. Di mana Mas yang jual kayak gitu? Di Jogja pada saat itu. Dia melabel dirinya specialty coffee. Tapi jualnya defect. Jualnya defect. Rubbery pada saat itu. Nah itu kan jadi salah kaprah, Mas. Itu kurang ajar dong namanya. Antara kurang ajar atau lack of information. Atau mungkin dia malah nggak paham ya sebetulnya specialty bisa coffee jadi. Itu apa ya? Iya benar. Ketika kita ngomongin specialty coffee kan banyak piranti ya. Itu adalah sebuah definisi, yaitu sebuah kemudian menjadi culture, nggak sekedar cupping score gitu ya. Apakah ketika kita ngomong, jadi ada esensi dan substansi sebenarnya menurut saya ya dalam specialty coffee. Mulai ribet bahasamu ya, tak merokok dulu ya. Oh ini boleh sambil merokok? Oh boleh, nggak apa-apa. Ya, terus. Ya itu kemudian ada esensi dan substansi, tapi beberapa teman-teman saya sendiri nggak pernah memiliki keinginan untuk belajar lebih banyak tentang kopi specialty itu apa secara esensi dan secara substansi. Akhirnya mereka hanya mendengar sesuatu itu keren, spesial selalu keren, merasa spesial, superior gitu ya. Kemudian diadaptasi dan ketika saya kan pendekar ya di sini, tak samperin, emang apa Mas kopi specialty gitu. Oh dulu sampai datang Yo, menanyakan gitu. Iya datang karena penasaran. Ya? Sebenarnya nggak ngetes. Saya cuma pengen belajar aja. Saya pengen nyari tahu dari orang lain. Tapi ternyata orang lain tidak memberikan informasi yang jelas gitu. Ditanya ke sana ke sini gitu. Terus kita kan ngomongin definisi, kemudian esensi dan substansi. Ketika saya dulu kerja di kopi dan berdagang kopi ya pada saat itu, jadi belajar, hobi dan berdagang. Saya tidak pernah mau melabeli bahwa kopi yang saya jual ini specialty atau angkringan saya pada saat itu third wave coffee movement. Karena menurut saya itu jadi tanggung jawab besar. Ketika saya reclaim bahwa diri saya menjual kopi specialty, saya memiliki beban moral. Harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab moral. Yang dijual itu benar-benar specialty grade atau enggak. Yang kamu pendekatan yang kamu sampaikan ke masyarakat itu third wave coffee movement atau tidak. Dan pada saat itu, kebetulan saya tidak mau terkungkung dalam satu definisi atau satu substan tertentu. Jadi di era itu, mungkin sekitar tahun berapa Mas? Itu 2014 saya di Jogja, saya jualan di angkringan, ya sampai 16. Itu yang Mas Gilang bawa itu berarti konsep apa Mas yang dibawa ketika itu? Konsep eksperimental kalau menurut saya.
Jadi sebelum sekarang ada proses kopi eksperimental, Iya, Mas Gilang sudah melakukan format eksperimental, bisnis, format kafe eksperimental kafe atau warung eksperimental. eksperimental gitu. Oke. Apa eksperimentalnya yang dibawa Eksperimentalnya waktu seperti itu? ini. Saya pada saat itu ada beberapa kopi yang saya konsumsi memang specialty ya, ditandai dengan cupping score Oke. ya. Traceable, kopinya traceable, bisa diakses green bean Mm-mm. score-nya berapa, kemudian yang roastingnya siapa gitu kan, Mm-mm. dan almost zero defect. Tapi saya jual dalam sebuah tempat angkringan. Jadi Hmm. produknya dalam tanda kutip specialty memang Specialty. secara substance. Tapi secara esensi apakah ini menjadi specialty ketika dijual di pinggir jalan yang penuh dengan asap polusi, rokok, dan boleh ditambah gula. Oke, berarti ya tinggal yang mau di label specialty itu apanya Apanya? dulu. Kemudian kayak gitu. Apakah memang kopinya saja, Betul, secara ataukah produk. juga secara tempat, cara penyajiannya juga Betul. seperti apa ya? Atau kita ngomongin substance atau esensinya gitu. Hmm. Makanya daripada saya punya beban moral Hmm. untuk merepresentasikan ide specialty atau third wave coffee movement, mendingan kami bergabung. Sebenarnya nggak ada komunitas sih. Kopi angkringan warung kopi tanpa gelombang itu bukan sebuah komunitas atau movement Iya, gitu. iya, Tapi iya. kami berusaha, aku ada benang merah aku dan teman-teman kayak coba kita keluar dari itu. Meskipun pada akhirnya bisa jadi yang kami jual ternyata specialty. Tapi akhirnya ketika melontarkan jargon seperti itu, kopi tanpa gelombang, kan itu memang jelas-jelas sarkas ya. Ya. Mensarkasi industri specialty coffee Betul. sendiri. Nah, pada waktu itu dinyinyirin balik nggak dengan orang-orang specialty coffee? Sangat sebenarnya Sangat ya. ya. Dan itu pun saya tahu ketika nyinyirnya nggak secara langsung karena sekarang kan dulu dan sekarang sosial medianya beda ya. Kalau sekarang bisa kamu nggak suka kamu langsung komen. Dulu nggak bisa. Iya, Terbatas. Interaksi online terbatas. Tapi dulu dinyinyirin, ngomongin di belakang. ngomongin di belakang, ngomongin di depan temanku cerita kayak gitu. Sebel bilang nyebelin banget sih. Tapi ya nyebelin kenapa? Karena saya nggak pernah ngejelekin tempat orang, bisnis orang gitu. Kalau saya pun ngejelekin specialty, itu kan nggak attacking personal ya, menurut saya ya. Dan spirit saya sebenarnya mengocok-ocok gitu ya, gimana ya? Coba kita Ya, yuk gitu. memporak-porandakan. Iya, memporak-porandakan statement mungkin ya. Iya. Kayak gitu sih. Seru intinya aja. Memberikan bahan pemikiran baru buat orang-orang yang cuman hanya menerima, oh ya ini eranya specialty coffee harus gini. Oke, ikut aja loh. Betul. Ternyata ada pemikiran yang berbeda. Betul, kayak gitu. Dan membuka wacana ya. Setelah itu mulai digaungkan, udah mulai rame ya. Terus apa yang didapat, Mas Gilang? Yang didapat pertama pasti atensi. Enggak dong, musuh. Ya. Musuhnya banyak. Musuh. Karena musuh. Ya sekarang inilah perbedaan pandangan politis ya kita anggap aja, atau perbedaan bagaimana saya ngelihat skena specialty atau industri coffee specialty dan teman-teman kan bisa jadi berbeda. Dan akhirnya sangat wajar ketika perbedaan pendapat itu dibingkai dengan konflik gitu ya, kayak oh pandanganmu beda sama aku, kamu nyebelin gitu. Musuhnya banyak, bahkan orang-orang yang belum pernah ketemu saya aja udah sebel. Oh ya? Serius. Oke, menarik ya. Sangat sebel, dan itu beberapa kali saya jujur kaget. Hanya karena berbeda pandangan. Hanya karena berbeda pandangan dan berbeda pendapat, itu saja. Dari kritik atau mungkin nyinyiran atau mungkin dimusuhi sama orang specialty coffee itu, pernah nggak sih ada kejadian apa yang kok sampai gini banget sih kayak gitu? Sampai gini banget tuh, saya pernah mendengar, ini saya nggak bisa verifikasi ya kebenarannya, tapi cerita ini disampaikan oleh teman yang sangat saya percaya gitu, jadi kecil kemungkinannya bohong. Itu di Jogja periode 2015-an, sampai ada satu business owner coffee shop itu, dia cerita ke orang-orang, ke customer-nya untuk tidak datang ke tempat saya. Serius. Sampai segitunya. Dipengaruhi segitunya. Saya tuh sebenarnya public enemy di Jogja pada saat itu ya. Waduh, ini berarti kayaknya salah podcast orang nih. Waduh.
Ini gimana kalau kita cut aja nih? Sebelum Biskim. Iya. Biskim juga jadi public enemy kan. Terus Gitu. Banyak banget terus. sampai begitu ya? Sampai begitu. Berarti Serius. customer juga mungkin ada yang kenal dengan Mas Gilang juga cerita juga dong waktu itu customer. Ya kalau customer mungkin nggak sampai hati mungkin ya. Beberapa yang kena karena perkewuh gitu ya, ada di Jogja dan terutama di Jawa kan ono apa rasa perkewuh sungkan untuk ngasih tahu gitu ya. Tapi teman-teman saya yang memang dekat blak-blakan gitu ngomong. Saya tuh kemarin saya tuh kemarin ke Coffee Tit gitu dan tidak direkomendasikan untuk main ke tempat saya gitu. Karena kurang lebihnya Gilang itu problematik gitu kan. Kemudian problematik di bagian mana gitu. Karena saya dari dulu tuh selalu ngelihat specialty secara tren dan bukan personal. Berarti nanti kalau udah off the record saya dikasih tahu ya. Kalau saya inget ya, coba ya nanti saya inget ya. Lokasinya sih saya inget. Ya. Waduh. Jadi ketika kita vokal, kritis, ya kan, di industri kopi ya, ternyata ya galak-galak juga ya orang-orangnya ya. Saya galak tapi lebih ada yang lebih galak dari saya gitu. Saya pikir saya yang paling galak tapi ternyata ono sing luwih atos gitu. Tapi berarti ya ketika dulu mengkritisi terus kemudian menyinyiri specialty coffee kayak gitu, berarti Mas Gilang ini juga anti juga dengan Asosiasi Kopi Spesial Indonesia ya, dengan SCAI ya. Dibilang anti, sejujurnya gini, banyak testimoni teman-teman yang negatif tentang sebuah asosiasi gitu, karena pada saat itu asosiasi tidak merepresentasikan movement, tidak berpihak pada skena gitu, pada industrinya gitu. Dan kebetulan juga saya nggak, jadi gini, kalau ada yang mengkritik asosiasi, ya saya sering dengar, tapi saya nggak pernah dengar dari pihak asosiasinya. Jadi menurut saya, mungkin saya dihasut gitu ya untuk sama-sama membenci asosiasi, tapi kan saya punya rasa kritis gitu. Sebentar, bahkan saya mau benci orang atau benci asosiasi atau apapun, saya harus punya reason. Dan sebenarnya saya nggak punya alasan untuk membenci asosiasi apapun. Ketika saya belum punya bukti atau belum punya data yang cukup. Nah, terus akhirnya setelah jadi saya sebenarnya netral, mencari tahu karena pada saat itu salah satu apa ya namanya yang sering diobrolin adalah soal kepengurusan yang tidak berganti kan gitu ya. Terus ini kita ngomongin kepengurusan yang lama. Yang lama dulu sebelumnya. Siapa ketuanya waktu itu, Mas? Waduh, Pak siapa saya lupa ya. Jangan pura-pura lupa toh. Enggak, tapi serius. Arab ngomong Amir Syarifuddin, tapi kan bukan Amir Syarifuddin ya. Safruddin. Iya. Disebutin sama beliau ya. Loh, kan memang itu pengurus yang lama. Pengurus yang kan itu jadi faktanya. Benar, memang fakta dan yang saya dengar kurang punya movement gitu ya, atau tidak berdampak. Ya, itu jadi, setelah kamu mencari tahu? Enggak, saya collect data ya. Saya collect data dari teman-teman yang ikut asosiasinya, dari teman-teman yang pernah kerja bareng. Jadi tak tumpuk dulu. Oke, kita ngobrol. Oke. Jadi data-data itu sementara sebenarnya saya tampung. Karena balik lagi kalau saya mengkritisi asosiasi, menurut saya nggak relevan. Karena itu kurang apa ya namanya? Kurang abstrak. Saya lebih senang mengkritisi sesuatu yang abstrak. Ya, saya nggak nunjuk asosiasi, tapi specialty dan third wave coffee movement pada umumnya. Kenapa? Karena saya pengen, bukan saya pengen ya, tapi mungkin secara natural pada saat itu saya menjadi antitesis gitu ya mungkin ya. Biar lebih dinamis, kayaknya seru deh. Dan itu berlanjut ke pengurusan yang baru nggak? Kalau kepengurusan yang baru sebenarnya jauh 2 tahun lalu kan Anda kan juga ikut interview ya, sama juga Pak Daryanto ya. Terakhir ngobrol sama Pak Daryanto. Sebenarnya ada perubahan yang cukup membawa angin segar menurut saya ya. Bener kan Pak Daryanto ya pada saat itu ya? Iya. Sampai sekarang kok. Ya, sampai sekarang Pak Daryanto naik, kemudian kepengurusan baru, banyak wajah-wajah baru. Itu ada perubahan yang kelihatan. Ada perubahan gitu ya. Terus di periode 1. Di periode nggak tahu. Tapi curang ya. Nggak pada saat, tapi gini, saya jujur. Ada salah satu kolega saya gitu ya, dia reklaim bahwa dia petani, pernah disamperin
antara Pak Daryanto atau kepengurusan SCAI dan Mhm. dia diminta untuk apa ya, ditanyain, bagaimana kami bekerja gitu ya, dalam artian merepresentasikan, seseorang ini saya lupa namanya, merepresentasikan asosiasi tersebut dan bertanya kepada pelaku kopi untuk meminta advice. Menurut saya itu sebuah move on yang bagus, Hmm. ya. Karena kalau kita ngomongin asosiasi kan kemudian saya sih melihatnya nggak hanya berdampak kepada anggota ya, tapi kepada Industrinya. industri keseluruhan gitu ya, industri specialty terutama di Indonesia. Dan ketika ada intensi dia bertanya untuk apa namanya, untuk bagaimana dengan kepengurusan baru ini, saya rasa itu sudah cukup baik Iya, iya, ya, iya, karena iya. mau Mau mendengar, membuka mau diri, terbuka diri, itu ya, sangat baik. bagus ya. Dan salah satunya kan pernah roadshow ya, semacam roadshow kayak gitu. Mhm, mhm, Dan mhm. saya titip ke kolega saya itu sebenarnya, ya Mhm. nanti Pak, saya kan mungkin nggak akan ketemu sama pengurusnya, tapi kalau misalnya sampean ketemu, tolong sampaikan. Jadi gini, reputasi asosiasi tersebut mungkin kurang baik di antara teman-teman saya. Hmm. Bisa jadi reputasi yang kurang baik tersebut karena minimnya dialog, informasi gitu ya. Komunikasinya. Komunikasinya mungkin buruk. Jadi saya pada saat itu dengan kepengurusan yang baru, kalau saran saya coba deh ditembusin agar mereka melakukan roadshow dari satu kota ke kota yang lain dan presentasi gitu ya. Kami itu siapa, apa yang sedang kami kerjakan, dan kira-kira bisa berkolaborasi dengan teman-teman di daerah ini, di Semarang, di Solo, itu Itu bagaimana? perlu untuk Oh, asosiasi? menurut saya perlu. Perlu ya? Menurut saya perlu, karena ketika asosiasi kan saya sih selalu mikir representatif ya. Oke. Sama Jadi aja kayak pemerintah lah. sebenarnya sama kayak gini ya, kalau umpama kita ditanya ini, "Oh, kamu udah member Belum? asosiasi belum? Member SCAI belum?" Belum. "Belum." "Kenapa nggak ikut member?" "Loh, lah kalau member dapat Emang kenapa? apa? Loh iya. Heeh, untungnya apa? Benar. Terus apa yang bisa saya kontribusi?" Benar. Itu yang mungkin orang yang nggak tahu karena nggak ada Nggak komunikasi ke simply arah nggak situ ada ya. komunikasi. Dan ketika nggak ada komunikasi ataupun dialog, itu menurut saya kemudian mempertajam asumsi. Mhm. Jadi selama data yang saya collect nggak sepenuhnya benar. That's why saya tidak pernah secara langsung mengkritiki atau berseberangan dengan asosiasi. Tapi kalau yang aku lihat apa yang mereka kerjakan sekarang ya, terutama yang di periode 1 kemarin ya. Emang periode kedua gimana sih, Mas? Saya juga belum tahu kan, Oh, belum tahu. baru mulai gitu loh. Jadi perkembangannya kan mereka udah berusaha membuka komunikasi itu dengan di sosial medianya mereka aktif mengupdate kegiatan. Betul. Kegiatan mulai kayak COI, terus mereka lagi bikin apa, macam-macam lah itu. Selalu aktif lah. Update, ya. Update terus, aktif sehingga kita tahu nih, oh ini loh fungsinya SCAI ini. Betul. Sekarang mereka bekerja di ini loh, lebih memperhatikan sektor-sektor ini. Betul. Nggak cuma hanya hilir kebaristaan aja, tapi juga ke petani. Akhirnya kita punya COI juga, kopi kita juga makin dikenal di luar negeri. Nah, lebih ke kayak begitu sebenarnya. Nah, itu juga Mas Gilang udah melihat belum? Saya sih selalu melihat dan memantau terus ya ini ya. Ya, update sedikit banyak lah ya. Saya ngerasa perkembangan tetap ada kok. Kalau ditanya lebih baik, sangat lebih baik. Sangat lebih baik. Sangat lebih baik dari periode pertama ya. Kalau yang kedua kan saya belum update. Iya kan masih baru juga. Iya, tapi ada progres gitu loh. Iya, sebenarnya kalau kita ngomongin sebuah institusi maupun komunitas, yang dilihat kan semestinya progres. Dia harus diperbandingkan dari periode sebelumnya. Betul. Kalau setuju. kita ngelihat dengan idealising kita, kayaknya itu impossible. Oh, SCAI supposed to be kayak gini. Kayaknya nggak bisa deh. Karena dalam proses organisasinya, mereka punya dinamika sendiri gitu. Oke, tapi kalau gini Mas Gilang, dari pegiat kopi sendiri kayak Mas Gilang yang cukup kritis, cukup memantau perkembangan industri ini seperti apa, yang diharapkan itu ya minimal ya harusnya kayak begini ya enggak gitu, tapi yang diharapkan dari SCAI itu sebagai organisasi itu supaya ada dampaknya ke industri ini kayak gimana sih sebenarnya? Sederhana dan masih sama ya dari periode awal. Saya berharap dialog-dialog itu diperbanyak ya. Oh, jadi antara karena kalau kita ngomongin organisasi dari organisasinya, kepengurusannya, kita ngomongin karena sejujurnya sampai sekarang saya bukan member.
Iya. Ya, bukan berarti saya nggak tahu benefitnya, enggak, karena belum waktunya aja kali ya. Tapi begini, saya rasa dialog itu diperbanyak dengan format apapun. Karena komunikasi yang baik semestinya akan menghadirkan perubahan-perubahan yang lebih baik. Ya. Oke. Jadi coba didengar dulu, di-compile. Mungkin itu butuh proses 5 tahun saya rasa ya, nggak bisa cepat. Karena ketika kita ngomongin kebijakan organisasi, itu nggak semudah, tuku rokok yuk, nggak bisa. Ada proses-proses birokrasi yang harus dipenuhi, kemudian ada license, regulasi dan sebagainya gitu ya. Berarti Saya kalau mau memahami, butuh waktu sampai 5 tahun maybe. berarti Pak Daryanto bisa 5 tahun Wah, lebih? kalau terserah ya. Oh, Tapi ya biasanya kan gini ya, kalau kita ngomongin organisasi atau apapun kan kadang ketua, presiden pasti punya agenda dan Iya. sayangnya ketika pergantian pengurus itu agendanya berhenti dan agenda baru itu loh. Jadi nggak continuous. Kan selalu begitu. Selalu begitu. Bahkan kita di tataran RT aja, RT-nya ganti, agendanya ganti. Cuman kalau yang dari eranya Daryanto dengan sebelumnya kan kita bahkan nggak tahu yang sebelumnya ada program apa. Iya memang. Iya kan. Jadi apakah itu diganti atau apa kan nggak tahu Iya, karena nggak iya. ada komunikasi. Benar. Publikasi ya, terus bikinlah. Aku jadi kayak nuntut ya. Anggota bukan nuntut. Kan harapan. Ya harapan memang. Harapan dari masyarakat kecil kayak kita begini loh, iya kan. Yang kita nggak punya suara. Benar. Mudah-mudahan dengan No Cincong ini suaranya didengar, ya kan. Amin ya. Nanti tak tag. Iya boleh, di tag langsung. Terus. Ya ruang-ruang banyak ya, nanti coba kita pikirin bareng mungkin ya. Saya juga sambil mikir, teman-teman pengurus juga mikir, tapi coba yuk dikumpul, jadi survei gitu ya. Survei saya nggak tahu ya, mereka pernah nggak sih survei sesimpel nanya, kamu tahu SCI nggak sih? Ya kan? Dan dari survei, dari 1.000 orang barista, ternyata yang tahu cuma 20 misalnya. Iya. Berarti kan orang nggak ada yang tahu gitu. Iya, Berarti itu iya, PR yang sangat besar. Betul. Menurut saya ya. Setuju. Bisa jadi ya mereka tahu SCI itu siapa? Ya penyelenggara kompetisi. Iya, itu gitu. nggak salah. Tapi sebenarnya program kerjanya banyak loh. Gitu. Jadi kalau umpama dari pegiat yang di hilir nih ya, Mas Gilang ini roasting, terus kemudian ada kedai kopi, angkringan, terus perkembangan kebaristaan, coffee shop ini ya sebetulnya yang perlu diperhatiin sama asosiasi itu ada di sisi mananya sih sebenarnya? Aduh, agak susah ya. Soalnya banyak yang bilang kayak gini loh, harusnya SCI, ini yang aku pernah baca ya, katanya SCI harusnya ini bikin kayak aturan atau apa tentang mungkin gaji barista, yang kayak gitu-gitu loh. Iya. Tapi kalau kita ngomongin gaji barista, sebenarnya somehow crossing boundaries juga sih. Nggak bisa, kayak ya itu bukan sepenuhnya jadi kewajiban SCI menurutku ya. Tapi bisa mengadvokasi mungkin ya. Tapi bootcamp kan bikin juga ya SCI ya. Bootcamp itu kemarin kan lebih untuk mencari juri baru. Kalau yang ini? Yang mana? Profesi? Belum ya. Ya mungkin itu bisa yang sertifikasi. Nah, harusnya sih yang melakukan sertifikasi itu untuk sertifikasi barista kan harusnya sebaiknya kan dari SCI. Ya. Cuman nggak tahu mereka apakah ada program itu, kita juga nggak tahu. Ya kemudian sekarang udah ada BNSP kan, sertifikasi profesi. BNSP. Nah mungkin bisa involve ke situ gitu ya. Bisa kerjasama juga. Bisa kerjasama, karena yang kita sadari kan kadang pemerintah sama praktisi kan ada gap yang kurang relevan gitu. Makanya harus berkolaborasi gitu sih. Jadi kalau mama dari perkembangan coffee shop yang ada di Jogja dulu lah ya, di Jogja dulu. Ya kita lewati dulu lah tentang SCI. Kita ngobrol topik yang lain aja. Aku kuat deh. Bukan nggak kuat. Karena ribet karena akan muter-muter di situ terus ya kayaknya. Kita ngomongin lah. Kalau sekarang yang terjadi di Jogja ini, kondisi coffee shop, perkembangan industri kafe ini gimana, Mas Gilang? Terakhir ada Mas Tano, dia kadang bikin podcast. Saya baru tahu dari dia, tapi nggak saya verifikasi ya. Dia sebut udah ada 6.000 coffee shop di Jogja. Anjir, 6.000. 6.000. Saya nggak tahu badan statistiknya mana, tapi kolek ada segitu. Jadi
sangat gila. Saya bilang perkembangan kopi dari awal saya masuk di Jogja 2014 sampai detik ini 2025 itu gila, crazy. Oke. Nah, kalau dari oke, aku kan berangkatnya dari specialty coffee ya, Mas Gilang ya. Dengan segitu banyaknya kedai kopi baru yang muncul di Jogja ini, apakah mostly mayoritas dari mereka ini menggunakan, nggak usah ngomongin specialty coffee deh, at least grade yang proper lah. Random sampling kemanapun ya sudah sangat proper. Saya Sudah bisa sangat proper. bilang sangat representatif proper. Oke. Nggak ada primary defect, nggak ada. Saya Oke, bisa jamin. udah Kalau ngelewatin ya itu kalau ya. misalnya ada nemu di Jogja yang kopinya rubbery, terus kemudian medicinal, kasih tahu saya samperin. Wah. Enggak serius, karena kayak lu kemana aja gitu loh. Even street coffee. Even street coffee, apapun konsepnya, restoran, udah horeca, bagus banget dong. serius. Kalau kita ngomongin produk, Karena produknya udah bagus ini banget. kontradiktif dengan apa yang terjadi di daerahku, di Kediri. Di Kediri itu juga muncul banyak sekali coffee shop baru, coffee shop skena ya terutama ya. Itu bahkan masih banyak yang request ke roastery, aku pokoknya mau kopi house blend, terserah mau di blend apa, tapi budgetku 120.000. Ya lo mau cari aja kopi sendiri dong. Nggak Lu bisa. full robusta yang Robusta aja nggak asalan bisa. pun aja lu Nggak nggak bisa. bisa. Jual roast bean ini 120.000, Yes. dia requestnya segitu. Nggak bisa. Jadi Nonsense. mostly kebanyakan itu ya kalau memang kayak Mas Gilang ngomong rubbery udah nggak pernah dapet. Ini Iya itulah. saya gasoline baru minggu anything. lalu iseng di street coffee itu dapat phenolic, Mas. Nggak ada Phenolic, phenolic, Mas. nggak ada di Jogja. Sour masih lah ya, tapi terus phenolic, betadine itu apa namanya nggak ada. Udah nggak ada, beneran saya ya. Selama saya random pick kemanapun nggak ada. Kalau nyetim kepanasan ada beberapa. Bubble ya itu oke lah, tapi secara material bagus semua, Mas. Oh, udah sebagus itu ya? Sebagus Jogja itu, ya? saya aja kaget gitu ya. Tapi menurut saya ya itu banyak yang akhirnya punya apa ya, kontribusinya banyak. Ya roaster juga kan banyak di Jogja. Mereka sudah mulai concern gitu ya. Dari jauh-jauh hari, makanya nggak ada yang barang jelek, Mas, di sini. Serius. Wah, berarti pantesan Jogja ini jadi panutan banyak daerah ya? Iya kan Jogja sebenarnya kalau kita ngomongin apa nggak barometer kopi Indonesia sekarang? Wah, gokil. Sekarang kita tanya, emang Jogja bukan salah satu kandidat gitu? Banyak, aku lihat memang banyak daerah-daerah atau yang mengikuti konsep-konsep yang dimulai duluan dari Jogja. Contohnya seperti Slow Bar. Iya, Slow Bar aku bisa bilang, Slow Bar itu kalau nggak di Jogja lahir dari mana? Iya, Jepang iya, misalnya. iya, Ya memang omakase Jepang. Mm-mm. Tapi itu dari mana? Dari sini, men. Apa yang sistem pakai nomor Oh, ya. Mengantri, yang nyeken ngantri gitu ya. Iya. Bisa dibilang kiblatnya kopi-kopian ya. Salah satu menurut saya ya, kasih top 3 kota kopi Indonesia. Jogja pasti masuk 3 lah. Aku nggak bilang itu yang pertama ya. Iya. Karena nggak ada survei yang beneran. Benar. Ya kan, gitu. Tapi Jogja selalu jadi reference lah. Kalau ngomongin misalnya Slow Bar ya, kita bisa reklaim itu inventornya dari Jogja gitu. Tapi kalau mama aku ditanya nih secara cepat nih ya, ayo 3 kopi di Indonesia yang kopi banget, 3 kota di Indonesia yang kopi banget. Itu di kepalaku itu ya muncul cuma 3. Jogja, Bandung, sama Malang. Dan bahkan nggak Jakarta. Apa kurang representable kan? Kita mengesampingkan Jakarta. Oh iya. Karena Jakarta udah gede banget. Udah semua di Jakarta. Semua di Jakarta. Makanya begitu, 3 kota. Iya, aku cuman yang di kepala aku itu cuman Jogja, Bandung sama Malang. Bahkan Surabaya enggak? Enggak. Surabaya enggak. Malang itu lebih kopi banget daripada Surabaya. Benar. Gitu. Iya. Jadi kalau yang Mas Gilang lihat sekarang street coffee pun bahkan di Jogja udah sampai ke level itu ya. Proper, Mas. Sekarang kalau kita ngomongin base material, kita ngomongin roast bean, coffee sudah sangat proper. Ada, aku nggak bilang nggak ada ya, tapi itu mungkin under 10%, Mas. Oke. Makanya kalau ada yang masih defect, kasih tahu aku. Jadi makanya nggak heran kayak kemarin itu ya, aku kebetulan ya ada yang ribut-ribut di thread.
Waduh, apa itu? Rame-rame gara-gara itu ada eh, orang dia sebelumnya ngopinya di Jogja, Mhm. mungkin base-nya di Mmm, Jogja, mhm ya kan? mhm. Terus dia ke Malang, Mmm, ya. nanya house blend dibilangin sama barisannya, "Oh itu rahasia, Kak. Rahasia. Rahasia." No. Oh ya udah, terus dia merasa kecewa, dia posting di thread, Culture shock ya? ya kok nggak kayak di Jogja, dia Mmm, membandingkan itu. betul. Nah, Saya terus baca juga. ya kan terus aku Mmm, kan juga bales kan. mmm. Ya dia Mas Bisma kan juga bales juga. Aku orang bales. Eh, Maksudnya mungkin dia nggak tahu, mungkin dia Benar. nggak paham bahwa sebenarnya blend itu ada orang yang mungkin open, ada yang enggak. Mmm, Sebenarnya kan itu bisa dimaklumi mhm, banget kan. Cuman ya mungkin karena dia culture-nya ya selama ini mmm, di Jogja seperti itu, mhm. kayak gitu. Nah, sekarang aku balik tanya, kalau Mhm, dia misalnya nggak open, mhm. dia mendaku anak specialty nggak? Gimana Kalau maksudnya? dia, wah rahasia. Nah, dia merasa bahwa apa yang dia kerjakan specialty atau enggak. Ketika dia mengerjakan specialty, itu Mhm, kontradiktif. Karena specialty kan transparansi. mhm, mhm. Ya. Ya mungkin gini ya, itu mungkin masalah SOP. Iya, Kalau memang prosedural kalau memang. memang ini kalau dari sudut pandangku ya, Hmm, kalau si owner coffee shop-nya itu memang dia klaim specialty coffee, yes. dia udah paham dong specialty coffee itu seperti Supposed to apa. be. Nah, kalau dia Semestinya. mau ada yang dia rahasiakan, itu adalah komposisinya. Tapi Betul. kalau dia bilang isinya apa, Isinya apa kan nggak sebenarnya masalah. sebenarnya open juga nggak masalah. Open. Oh ini ada Gayo, ada Iya. Jawa dan juga ada dari Bali Papua, misalnya. dari Bali. Udah that's it. Hmm. Kalau sama customer nanya lebih jauh, "Oh, Balinya berapa persen?" Nah, Wah, itu itu udah benar beda benar, lagi beda ya kan. lagi. Sebenarnya kalau cuman isinya apa aja, Hmm. itu it's okay kalau buat Hmm. aku gitu. Gitu. Jadi kalau menurut Mas Gilang sendiri sebenarnya specialty coffee itu apa sih? Wah, susah banget. Apalagi kalau kita, baca-baca CVA gitu yang baru itu Waduh, kan, aku aku aja nggak ngikutin sih aku tapi juga belum ikut sama sorry. CVA, aku belum ngambil nih. Baru beberapa hari yang lalu Hmm, ngelihat, balasan tweet-nya Pak Adi Taru gitu ya. hmm, Si Ego nih ya, hmm, si Ego dia foto kopi Liong gitu. Gimana hmm, kalau kurang lebihnya ya, aku lupa redaksinya. Gimana kalau gua bilang ini kopi specialty gitu? Ya nggak masalah gitu kan, hmm. sangat subjektif gitu. Makanya kan ya udah mending tanpa gelombang, mending no specialty. Karena yang aku dengar tuh banyak orang yang bilang gitu sekarang seperti itu loh. Jadi definisi specialty coffee itu lebih open lagi. Lebih inklusif. Iya, jadi udah nggak pakai skor-skoran. Jadi definisi yang di CVA ini kalau aku nggak salah ya, Hmm, eh, selama kopi itu ada dampak punya nilai apa gitu loh. hmm. You can call it specialty coffee. Ada form ekstrinsik ya, apalagi itu kan. Iya, iya, ya whatever lah. Itu aku Hmm, juga udah nggak, karena aku juga belum ngambil. Jadi daripada hmm. aku salah Iya ngomong, iya. ini kurang lebih kayaknya kayak gitu. Jadi Hmm, makin lebih terbuka lagi. Makanya terbuka. banyak yang bilang pun, loh, infused coffee, walaupun banyak Wah, ya oke terusin. infused coffee atau ada notabene Additional, orang bilang eksperimental kayak yes. atau apa ya. Kalau dia memberikan ada value atau apa, Hmm, ya itu sah-sah aja dianggap specialty. Cuman ya balik lagi untuk kepentingan apa dulu. Kalau itu dibawa untuk kepentingan kompetisi bisa ya, jadi agak berat bias ya, untuk menang benar. di scoring gitu. Jadi balik lagi Mas Gilang, Specialty specialty itu. menurut Mas Gilang. Ini saya coba ekstrak di pengalaman saya ya gitu. Iya. Saya satu kopi specialty menurut Gilang Rahayu deh. Keren banget ya, quotable banget gitu. Satu, basically dia semaksimal mungkin proses, sebaik mungkin. Proses apanya nih? Anything. Dari dia praktis nanam, Mm-mm. ya. Nanam kalau kita sepakat bahwa pestisida atau pupuk non-organik kimia itu ngerusak tanah, berarti menurutku nggak specialty. Jadi dari awal, from seed to cup, dia dikasih effort sebaik mungkin ya dengan praktis kan ada teknologi pangan ya, ada ilmunya, ada ilmu agronomis gitu. Selama itu dijaga dengan sebaik-baiknya, menurutku specialty. Akhirnya kayak gitu. Itu aja from seeds to cup. Gitu From ya. seeds to cup dan dalam kan ada value chain ya kita ngomongin. Iya, iya. Ya roaster, apakah specialty kemudian harus ngerosting pakai loring?
not really, nggak harus. Nggak harus. Tapi kalau kamu punyanya mesin apa ini, Temanggung atau Jawa Timur, tapi kamu melakukan itu semaksimal mungkin dengan device yang kamu punya, berarti itu specialty. Karena akhirnya aku ngekstrak core specialty itu apa? Bekerja sebaik mungkin untuk produk yang kamu hasilkan. Dan kita ngomongin kopi berarti produkmu kopi. Kamu perannya aktornya sebagai petani, rawatlah tanamanmu sebaik mungkin. Kamu prosesor, proseslah sebaik mungkin. Dan berlaku ke semua peran. Sampai jadi cangkir kopi yang kita minum. Bahkan peminumnya. Ketika kamu ngasih respect, berarti kopi yang kamu minum specialty. Karena kamu menghargai curah kerja dan value chain itu. Bagaimana caranya seorang customer memberikan respect terhadap kopi yang diminum? Satu syaratnya open mind. Oke. Gimana open mind? Gimana open mind? Gini. Case-nya gini, kita datang ya. Kita punya preference atau gambaran tentang misal gayo anaerob. Kita kan pasti punya prejudgment. Oh, gayo anaerob. Berarti kalau misalnya dia spicy, agak fruity-nya kita kan pasti punya gitu. Oke, at least kayak aku baca gayo natural anaerob, bayanganku aduh nggak iso. Wine-winean. Wine-winean, ya kan? Itu yang ada di pikiranku dulu. Iya. Ferment resiko fenolik dan sebagainya gitu. Terus? Nah, ketika kopi itu di-serve gitu ya. Jadi apakah itu sesuai ekspektasi kita atau enggak? Ketika kita enggak sesuai ekspektasi gitu kan, atau loh aku senengnya fermented, tapi ternyata anaerobnya kok enggak fermented. Kok tipis banget. Kok malah kayak bos. Kok malu-malu, natural, fruity-nya mana? Fruity-nya mana? Anaerob kok enggak fruity gitu kan. Itu enggak open mind berarti? Oh iya. Berarti kan harus ada keterbukaan pikiran kita. How come? Pertanyaannya, kok iso ya? Nah, kamu bisa tanyakan ke baristanya yang serve paling deket. Misalnya kamu ke coffee shop, kamu menemukan produk yang di luar ekspektasimu, kamu dialog lah. Mas, aku tuh biasanya kalau misalnya anaerob tuh fruity, kok ini malah kayak floral ya bos? Nggak ada fruity-nya sama sekali. Coba deh, aku pengen tahu kenapa gitu. Oke. Iya kan? Itu yang artinya respect dengan itu respect menurutku ya akhirnya gitu loh. Kalau dia merasa tidak sesuai dengan ekspektasinya dia dan dia posting di sosmed. Iya itu emosi aja sih, itu ego menurutku. Nggak respect gitu. Kurang wise. Karena ya dunia nggak selalu berjalan dengan ekspektasimu. Dan ketika dunia apapun yang kita beli misalnya nggak sesuai, kalau aku nganggap itu sebagai another experience. Oh ternyata bisa ya anaerob nggak fruity. Kenapa nggak bisa dibikin kayak gitu loh? Kenapa kekecewaan kita nggak kita jadikan sebuah tanda tanya? Terus kemudian kita jadi eksplorasi. Dialog, iya dong. Kalau barisannya nggak bisa jawab, nanya rosternya mana mas? Tak takone roster. Kemudian kan gue dicap pendekar. Paradoks juga ya. Sekarang itu ya, makanya aku baca di thread kayak ada orang yang customer komplain, dia ada keluhan di coffee shop. Orang itu banyak yang langsung nyerang, pendekar baru, pemain kopi baru, pendekar lu. Langsung dicap-cap segampang itu loh ngecap pendekar sekarang. Kupikir enggak. Referensinya kurang luas. Kalau ada anak kopi yang kayak gitu, referensinya kurang luas. Karena yang aku lihat ya, cap-cap kayak begitu itu bikin customer yang akhirnya pengen belajar, pengen nanya itu jadi males. Mau nanya nanti dicap pendekar, kayak gitu loh. Padahal kritik itu apresiasi, Mas. Ya, kritik sastra, kritik seni. Ada kritikus seni, masa nggak boleh ada kritikus kopi? Berarti orang kopi itu banyak anti kritik ya? Aku nggak bilang, kalau ngomongin banyak kan statistik, Mas. Jangan-jangan sebenarnya cuma 0,5 tapi echo chamber di sosmed. Bisa jadi ya, cuma 0,5 tapi ya mereka yang bersuara. Betul sekali. Jadi kelihatan semuanya begitu. Iya. Apalagi kan sekarang kadang ya echo chamber itulah. Yes, kita misal ke coffee shop gitu loh. Wah, barista sekarang ditanya aja itu tadi, ditanya host blend aja nggak mau jawab. Lah emang berapa banyak sih? Emang semua yang ditanya host blend nggak mau jawab? Coba deh dicek dulu. Coba menunda kesimpulan gitu kalau kata saya ya. Iya. Makanya jadi kayak kemarin yang di thread itu yang dia komplain ya. Ya udah kalau mama
kita bisa jelasin, bisa kasih tahu aja. Iya. Tapi banyak yang nggak tahu ya, yang nyerang itu ya. Kalau aku lihat akunnya pun juga postingannya cuma Oh, dikit. akun dok. Ya kayak Itu gitulah. dari dua sisi bisa sih Mas. Hmm. Dari yang minum itu juga itu kan shock culture ya, beda aja. Dan beda itu menurutku belum tentu buruk gitu Iya, ya. iya. Aku sih bisa memaklumi banget yang Iya. kayak begitu. Nah itu juga harusnya jadi experience dia yang baru. Nggak apa-apa di opini publik tuh nggak apa-apa kok dilempar. Iya, itu pun ketika kita jawab, Mas Wisma juga ikut Wes nimbrung ya? kan, Wes ya, Mas? wes gitu, pura-pura jaim aja, pura-pura wes aja gitu. Itu pun orangnya pun juga menerima dengan welcome. Oh ya ini insight baru, Oh iya, makasih buat ya. saya itu Iya. yang trade starter ya, yang bikin. Iya itu, jadi kayak gitu. Tapi yang bawah-bawah Aneh. itu, wah diserang-serang terus. Tangling dong, suka peperangan gitu Iya, ya. iya. Tapi sekarang akhir-akhir ini Mas Gilang juga jarang nongol, jarang vokal. Waduh. Sibuk apa sih Mas? Ini literally. Atau giginya udah ketajamannya kurang nih. Sudah nggak punya taring gitu. Iya, gitu kan. Gimana? Honestly gini, kalau kesibukan saya ada kerjaan lain lagi desain speaker itu ya. Cuma sebenarnya saya mantau, tapi saya berusaha untuk lebih berhati-hati dalam beropini. Kenapa? Karena dunia maya, thread, Twitter, Instagram, sekarang cara mainnya itu menurut saya nggak biasa dan rodok wagu. Jadi jadi gini, ketika saya mau beropini, saya tuh mikir berkali-kali Mas. Bahkan sering ngetik, tak hapus, kayak gitu. Sekarang kayak gitu. Kenapa? Dulu enggak. Karena mungkin faktor usia, tidak dipungkiri gitu. Yang kedua dinamika obrolan di dunia maya itu beda. Coba deh kita ngobrolin dulu zaman forum kayak Kaskus, mailing list, kan beda. Iya. Itu pun juga, aku pun juga gitu Mas. Jadi aku kalau mau nulis, mau posting sesuatu, ya aku mikir dulu. Iya kan? Ini sesuatu yang aku pahami beneran nggak? Bener. Atau ini layak nggak ini tak lempar? Ya kan? Bener. Karena orang yang nimpalin itu, kadang yang debat, yang apa itu, itu sebenarnya itu juga dibilang kompeten pun juga enggak loh. Tapi mereka seberani itu. Benar. Dan bisa jadi suara mereka itu teriaknya lebih keras daripada kita. Jadi daripada kena orang-orang begini itu mesti ngati-ngati benar. Karena mereka pun juga mungkin ya generasi-generasi itu juga nggak tahu, oh ini yang ngomong ini siapa sih? Ini siapa sih? Mereka juga nggak peduli itu juga dan nggak mau tahu gitu. Iya, curiosity-nya kurang Mas. Saya mungkin kalau kita dulu nggak tahu, tapi kita punya curiosity untuk ini siapa sih gitu kan? Ini bacot banget siapa sih? Kita kan punya sekarang kan sikat aja dulu gitu. Dia kompeten kayak mau judge kayak bodoh amat. Kuwi. Ya begitulah. Makanya sampai ada thread yang ngomong, wah ternyata ini ya orang kopi galak-galak atau nah, itu yang aku pas kemarin agak slow aku nambah 5 Mas. Jadi kayak nyawii lah bahasa kasarnya gitu, nyebokin. Aku nggak mau lah, aku orang kopi juga. Tapi kayak misalnya arek-arek kok tae gitu terus merepresentasikan aku sing santun terhadap customer gitu ya. Ketika konteksnya customer kan kok tae gitu. Diguyu iki lho sampean itu santun terhadap customer. Santun. Nek karo arek kopi aku cangkeman. Makanya karo ini service tetap harus bagus gitu ya. Tapi juga akhirnya setelah Mas Gilang itu menggaungkan kopi tanpa gelombang, pada akhir-akhirnya banyak yang bilang, oh Gilang sekarang udah specialty. Nggak tahu itu gimana. Maksudnya kurang apa ya, specialty yang seperti apa? Apakah karena saya hanya menjual, misalnya di Rahayu menjual roast bean yang kualitas bagus, atau yang dijual oleh anak-anak specialty? Ini jadi pertanyaan. Aku nggak paham. Bagaimana orang ngelihat aku sekarang specialty? Karena sebenarnya begini Mas, kalau seumpama Rahayu Coffee ini tidak dianggap ini sebagai kopi yang bagus, nggak akan dijual di specialty coffee shop. Oke, itu. Berarti karena wis mencelok ki. Nah, jadi akhirnya sebenarnya itu tanpa disadari Mas Gilang sekarang udah menjadi bagian dari specialty coffee Mas. Lah sebenarnya kan dari dulu. Oh dari dulu ya, cuman mengkritisi aja ya. Anak haram loh Pak. Saya nak iso self proclaim ki aku anak haram specialty. Yo anake specialty tapi haram. Neng yo anake ngono lho Pak.
Menurut Anda? Menurutku ya. Menurut masyarakat specialty Ya coffee? silakan. Itu bebas nilai ya. Kalau teman-teman monggo. Tapi nek ketika ditanya kuwi sakjane bocah kopi sing kepiye, ya oke lah. Aku ora arep ngomong ke specialty tapi nyatane ya aku sinau cupping score misalnya kan aku pakai piranti itu. Lah berarti kamu anak specialty juga? Iya, anak haram tapi. Iya, iya. Tapi Rahayu ini kenapa kok nggak ada kedai kopinya, Mas Gilang? Rahayu kenapa nggak ada kedai kopi? Aku sama Fadil dari 2015 sampai sekarang, basicnya gini. Aku belajar dari teman-teman, salah satunya Bang Derby itu ngomong bahwa rantai nilai gitu ya. Jadi value chain, roaster dan coffee shop itu dua hal yang berbeda. Dan saya pernah bikin coffee shop dengan brand yang beda dari Rahayu ya. Kenapa nggak bikin? Karena kita ngomongin fungsi kerja, Mas. Aku wes nyambut gawe neng di lingkaran ini atau di komunitas ini, aku ngambil peran lah. Tak jadi tukang roasting wae. Nek kowe coffee shop, kowe silahkan ngambil peran jadi roastery. Dan aku nggak akan ngambil peranmu. Ini bukan soal aku butuh duit, Mas. Tapi simply karena kami sudah pernah mengerjakan 2 tahun untuk mengelola coffee shop, kui susah minta ampun. Sekarang kayak ngomongin analoginya kita main film lah. Dan wae kowe jadi talent, jadi aktor dan kamu jadi sutradara, kamu jadi penulis skrip. Mungkin bisa, tapi filmmu film pendek. Filmmu nggak akan bagus. Tapi Clint Eastwood bisa loh, Mas. Ya iso, tapi ya saiki ngomong ke rasionya berapa? Satu banding berapa gitu loh yang berhasil. Space berhasil iya gitu loh. Tapi dari dulu mindset saya seperti itu. Peran wae lah, kita berbagi peran. Space roastery gitu kan. Dia roastery jalan, coffee shop kemudian buka jalan gitu. Dan banyak common ground. Yang gitu kemarin kena isu plagiat itu tuh, Mas. Iki loh, yang tak maksud sih bajingan. Enggak, Mas. Kan cuma selingan aja. Kan kita Selingan dikat tapi enggak ngebahas itu. Ya, anyway, ya itu Mas. Tapi balik lagi, dunia berubah. SC aja dia membandingkan definisi gitu ya, definisi specialty kemudian menjadi lebar, kemudian akhirnya sekarang definisi roastery juga semakin lebar. Insya Allah tahun depan aku punya bar di sini, Mas. Oh, di Jadi sini? ya di sini aku kalau dibilang coffee shop silahkan. Akhirnya loh, kowe roastery buka coffee shop juga, ya wes. Aku akan mengiyakan. Karena kenapa dinamik? Kita dinamis kok. Selama juga masih ada potensi, kenapa enggak juga? Iya gitu. Tapi aku kemarin berdebat sama Fadil untuk tidak kita jualan air, jualan minuman seduhan, tapi kayaknya format kita jangan coffee shop. Lah terus apa dong? Yo anything, tapi kita jangan, karena gini, kalau kita ngomongin coffee shop kan ada menurut saya aspek-aspek atau kriteria yang harus dipenuhi. Ya sebenarnya jualan kopi aja udah jadi coffee shop, Mas. Ya silakan gitu. Tapi aku ki nggak mau ya. Ketika roastery nanti ada bar, terus dibandingke karo cosan misalnya. Di cosan itu kayak gini, kok Rahayu enggak. Aku nggak pengen coffee shop ya yang kami kelola di sini di tahun depan itu nanti diperbandingkan bukan dalam satu liga. Kami roastery yang mempunyai bar. Dan kami bukan coffee shop. Aku mengwedi, Mas, ada menu non kopi enggak? Gimana sih coffee shop kok enggak ada menu non kopi? Misalnya itu kan jadi bajingan gitu loh. Kamu pengen idealis gitu ya. Ya pokoknya ini loh, jangan bandingkan. Iya gitu loh. Karena ketika aku banding ke Raharja boleh diperbandingkan. Mas, Raharja kok enggak ada internetnya? Ya sakjane ada gitu, tapi bandwidth-nya rendah gitu. Terus kemudian liga wae, Mas, liganya beda. Nek kami naruh liga yang sama, akhirnya requirement kami untuk mengelola Rahayu Bar ini, checklistnya harus dipenuhi banyak. Kita ngomongin service. Padahal sebenarnya cuma pengen bikin coffee bar aja buat teman-teman yang main ke sini, buat yang mau pengen nyicip lah. Nyincipin formatnya seperti itu. Aku mau beli roast beanmu, tapi aku nyicip dulu boleh nggak? Kami mau bikin lebih seperti itu. Tapi ya ketika nanti kita udah operasional dan teman-teman mau ngelihat atau mendefinisikan Slobar Rahayu, coffee shop Rahayu, warkop Rahayu itu silakan. Tapi kami berusaha untuk tidak ada misinterpretasi ide, konsep dan perspektif masyarakat. Itu berarti nanti ketika bikin coffee bar pun kopi-kopi yang diseduh juga diperlakukan dengan spesial juga ya.
Semoga. Dengan spesial ya. Kopi-kopi yang disajikan juga spesial. Specialty Specialty coffee. Berarti apakah ada kopi infused nantinya? Ada. Ada juga Ada ya? kemungkinan. Aku belum tahu pasti ada atau enggak, ada kemungkinan. Aku terakhir discuss. Tapi kami tetap punya narasi. Kami tetap akan declare kenapa Rahayu jual kopi infus. Dan itu menyatakan memang kalau Mas ini infused bukan? Yes. Iya infused. Aku akan transparan. Transparansi ya. Transparansi. Matters buat kami. Karena itu banyak yang terjadi yang dikeluhkan orang-orang itu karena nggak transparan itu. Itu sebenarnya problem kopi infus kan ngerasa dibohongin gitu ya, misleading. Aku nggak apa-apa kok, aku minum kopi infus asal aku punya concern gitu ya. Kok kamu serve kopi infus nggak bilang sama aku? Itu nyebelin, Mas. Iya, betul. Itu sangat menyebalkan. Kenapa sih kamu nggak bilang di awal? Kenapa nggak bilang di awal? Karena nggak semua orang bisa konsum kopi infus. Jadi buat aku juga nggak. Tapi hasilnya anti tuh. Enggak ya, oke. Aku kan di podcast No Cincong ini kan aku hostnya. Jadi aku berhak branding diriku itu netral. Oh iya. Seolah-olah netral. Seolah-olah aku ini netral. Aku tuh tidak anti dengan kopi infus. Cuman aku nggak mau. Kalau bisa aku nggak. Untuk saat ini ya, kalau bisa ya aku minum kopi yang biasa aja, yang di luar infus aja. Tahun depan kita nggak tahu ya? Tahun depan ya nggak tahu. Oh iya, nggak tahu, itu yang maksud open mind nih sekarang enggak, tapi bisa jadi tahun depan oke. Karena sampai hari ini buat aku tuh aku kayak ketika aku begitu minum, melon. Kayak aku tuh gini loh, yang tak rasain itu, aku tuh mau minum kopi. Bukan minum kopi rasa melon, kayak gitu loh. Kalau aku mau pengen minum kopi rasa melon, ya tak kasih sirup melon, gitu loh. Ngapain kamu harus ribet di proses pasca panennya, kayak gitu. Cuman ya nggak tahu kalau tahun depan, gitu. Makanya sampai hari ini pun juga kita masih belum ngerosting kopi-kopi yang infus, kayak gitu. Makanya ketika kita sourcing, natural, HSN atau apa, ada infusnya nggak? Oh nggak ada, gitu. Berarti Mas Gilang juga begitu ya? Saya begitu secara personal. Terus kemarin sempat diskusi sama Fadil, nggak apa-apa gitu. Karena personal aku sama Fadil sebenarnya antipati gitu ya. Tapi ketika kita tuh nggak pernah takut untuk nggak ngikutin tren dari dulu. Ya emang wongnya ngeyelan dan neng pangnya wangi. Jadi kayak ini ada fenomena menarik 1-2 tahun belakangan ini dan apa yang bisa kita kerjakan dalam fenomena ini. Karena suka nggak suka, kita yang kerja di kopi, kami berdua, dan brand kami harus stay relevan. Tapi relevan itu kan tidak lantas menjual keyakinan kami gitu ya, atau falsafah perusahaan misalnya. Kita lagi pengen mengemas, dan alasannya udah ada. Kita akan declare ini kopi specialty, dan aku sih dalam proses kreatifku sama tim kemarin bilang, kopi untuk pemula, coffee for beginner, itu sebenarnya sangat sarkastik. Aku mungkin akan diedit ya besok ya, tapi kampanye coffee for beginner. Why? Too easy. Serius. Kita nemu testing note gitu. Itu setengah mati Mas sebenarnya ya, bukan nyari. Enggak, tapi mempertajam lidah kita gitu. Setengah mati. Kopi dikasih additional flavor, meskipun dia natural, too easy. Dan sesuatu hal yang easy for beginner. Dan beberapa teman kan kayak mereka self proclaim atau declare, atau ketika ditanya kok kamu jualan infus, iya soalnya ini teman-teman bridging. Kayak dulu ngomongin campaign es kopi susu kan bridging specialty gitu. Sekarang kopi infus juga, iya soalnya ini biar teman-teman jadi minum kopi, kita jembatannya. Selalu narasi itu yang dipakai kok. Selalu narasi itu yang dipakai. Lah udah, tapi kayak biasa sih Mas isin neng piye gitu loh, kayak aku ngerti gue dilematis buat business owner gitu loh. Tapi ya ketika Rahayu tekan gitu, kita infuse, aku pengen bold banget kopi untuk pemula. Seneng, kuwi sarkas. Nek wong sing membaca, menginterpretasi gitu ya, kayak anjing berarti gue minum kopi infus gue nggak pro dong. Nah itu yang sebenarnya pengen kita ini. Message-nya di situ. Message-nya di situ sebenarnya. Jadi ini lucu ya. Aku jadi inget ya, di podcastku dengan Bang Hendra tahun lalu,
kita sempat bahas kopi infus, Bang Idris juga ngomong, ya itu loh, masalahnya orang-orang yang dibangun itu narasinya itu selalu begitu dari dulu. Jembatan, supaya transisi, orang yang nggak minum kopi jadi minum suka kopi. minum kopi. Padahal nggak minum kopi juga nggak masalah Iya. nggak sih? Nah, terus yang lucu, terus ada yang komen, ada yang komen di YouTube itu ya, ini tuh bukan gerbang untuk orang jadi minum kopi, ini tuh gerbang neraka. Gimana dia ngomong? Ini gerbang neraka di mana orang jadi tersesat bahwa ketika pertama minum kopi rasanya harus dapat kayak gini. Itu memang. Jadi akhirnya ketika ketemu kopi yang bos, nah ini kok nggak ada rasa buahnya. Itu Pak, kalau aku discuss offline gitu ya, aku belum speak up, mungkin ini sarananya ya. Kue kebayang nggak sih akhirnya si kopi infus itu jadi benchmark. Buat orang-orang yang baru masuk itu. Siapapun, ketika kita ngomongin market, ketika kita ngomongin peminum, dan ya rata-rata kemudian ya baru ya kita ngomongin periode 5 tahun belakangan gitu, nggak lebih dari 10 tahun, karena dengan pengalaman singkat dan terpapar coffee infus, mereka nggak minum coffee infus, itu jadi judgement. Kok nggak ada rasanya? Dan akhirnya kita pusing gitu ya. Meskipun di satu aspek coffee infus bisa jadi solusi atas krisis iklim. Aku nggak mau bahas itu karena panjang. Berapa menit, Bis? 1 jam 2 menit. Tuh kan, itu bakalan panjang. Iya. Oke, mungkin kita akan bahas itu nanti kalau Mama ini coffee bar-nya udah buka nih. Bisa jadi. Tapi ceritain dikit dong tentang yang Raharja. Yes. Itu project Mas Gilang sendiri. Alter ego saya. Oke, itu gimana, buka di mana, dan konsepnya apa? Karena aku juga belum ke sana, Mas. Jadi tolong ceritain, siapa tahu aku tertarik untuk mampir ke sana. Raharja itu dibuka tahun 2023, ada personal reason. Sebenarnya aku mau buka itu sama mantanku sekarang gitu. Gimana maksudnya mantanmu sekarang? Saya dulu punya pasangan mau buka Raharja. Oke. Tapi nggak jadi pedot lah, tapi aku ya wes kita buka aja. Selain itu karena aku punya agenda, menurut saya aku harus bikin sesuatu yang kecil karena kemungkinan aku akan jadi orang yang besar. Bisnisku di Rahayu mungkin gede dan aku tetap kudu ngopeni receh, Mas. Oke. Karena ngopeni receh itu menurutku yang menjadikanku aku berusaha untuk tidak takabur, untuk kadang kan nek kowe gajine akeh iki ngeceh-ceh duit kan gampang ya. Yes, setuju. Iya, makanya dodolan banyu neng Raharja karo dodolan rosbin akan dodolan rosbin tentu saja gitu. Nah, aku pengen ada sesuatu hal kecil yang tetap aku lakukan dan itu aku bikin di Raharja dan itu personal. Aku nggak partneran sama Fadil. Oke. Dan aku masih pengen sebuah ruang untuk interaksi sebagaimana zamanku dulu di angkringan. Oke, jadi ini modelnya apa nih? Raharja Itu warung ya. Warung. Sejujurnya aku udah proses kreatifnya tuh dari awal 2023, tapi tak gong, ayo tak gebuk kudu gawe setelah aku ke Malang. Oh, kenapa? Aku cinta dengan Malang, Mas. Wow. Serius, secinta itu. Karena di Malang itu kopi ya street ya mungkin. Ini kan salah satu lahirnya yang Malang. Ketika kita ngomongin street, barometer Malang, aku boleh bilang kayak gitu. Dan Raharja dibangun, aku terinspirasi. Kuwi iki kaya klik ngono lho. Aku ngomong kayak konsep itu udah ada, tapi ketika aku ke Malang, ke Fajar apa gitu, ke warung ini, bahkan yang ngendi Blitar ya sing Sukarno Blitar. Iya, Blitar. Aku ke Blitar ono apa jenenge warung pondasi kayak damn, iki lho warung kopi sing tak pingini selama iki ning Jogja dan aku tidak pernah merealisasikan ya. Aku ora tau entuk vibe sing koyo ngene. Kenapa aku nggak bikin sendiri? Nah, entuk mah ngopo Mas aku repot-repot gitu loh. Nah, akhirnya tak gebuk di situ. Kemudian dengan konsep ono specialty-ne, produk secara produk, aku kadang nyeduh di situ dan tak tambahi ala-ala audio, Mas. Listening bar. Jadi kuwi fusion, jazz kisah, warung kopi, specialty. Genre musiknya jazz. Jazz. Meskipun nggak terus-terusan memutar lagu jazz, tapi vinilku kebanyakan jazz di sana. Berarti kalau aku request Bon Jovi nggak ada, Mas? Iya, si Spotify kan iso nyantol. Gitu, Mas. Tetap pangnya di sana. Itu alter egoku nek. Aku pengen ketemu Gilang yang uraan, ketemulah di Raharja. Jangan di Rahayu. Jadi itu kamu menunjukkan ini loh,
Gilang itu ini, gitu ya, di Salah Raharja satu itu. kepribadianku di Raharja. Oke, Ya, oke. itu aktualisasi lah dan ruang aman gitu ya. IG-nya udah ada nih. Warkop_Raharja apa warkop.raharja ada ya. Oke, nanti aku minta biar ditaruh Siap. dicantumin juga Ya, di description. betul. Mungkin lokasinya Mas di daerah Lokasinya mana? di Janti, bawah flyover, Jalan Janti nomor 37A. Oke, Jalan Janti nomor 37A. Sebelah Sop Kaki Kambing 999. Nah, Persis. buat teman-teman yang di Jogja yang belum pernah mampir ke Warkop Raharja, bisa mampir kalau pengen diseduhin sama Mas Gilang. Ya. Seduhan ala kopi tanpa Gelombang. Ya, tapi sekarang gelombang cinta lah ya. Gelombang cinta wis rapayu ya. Oke, Mas Gilang, thank you banget ya. Terima kasih banget mau juga ya. meluangkan Sudah mampir waktunya. ke Jogja. Kita ngobrol juga udah 1 jam lebih ya. Terasa ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya kan. Tapi saya yakin banyak teman-teman juga yang di luar sana yang mengagumi sosok Mas Gilang ini. Ya, Terima kasih walaupun banyak. 1-2 ya. Walaupun nanti yang nonton banyak atau sedikit itu nggak masalah. Yang penting kita udah suarakan dulu unek-unek apa. Terutama ya kan? buat institusi tadi ya. Buat asosiasi. Semoga, asosiasi Oke, jadi itu adalah pesan-pesan buat asosiasi kopi. Pak Daryanto sudah memasuki periode kedua. Oh iya. Dan kita akan lihat apakah periode kedua bisa lebih bagus daripada periode yang satu. Kalau seumpama tidak lebih bagus, nanti tugasnya Mas Gilang untuk mengkritisi. Ya nggak mengkritisi, saya juga mau kok dilibatkan kita apa yang bisa kita kerjakan bareng-bareng. Nah, itu mungkin di situ. Bisa digandeng ya, bisa selama digandeng. Untuk kebaikan dan pertumbuhan kopi Indonesia specialty, aku rasa kan poinnya sama Mas, semua tuh sama. Caranya mungkin beda, pandangan politiknya beda, tapi saya yakin semua itu berangkat dan pengen memajukan industri ini. Oke, itu tadi pesan-pesan dari closing statement dari Mas Gilang, dari Rahayu dan dari Raharja Coffee. Oke, kita closing ya Mas ya. Thank you ya. Oke teman-teman, thank you udah menonton pada episode kali ini dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam no cincong. Thank you Mas.